Melanjutkan video sebelumnya, setelah Ye Junlin selesai memainkan musik, bukan hanya meratakan semua ras ghost yang menyerang, bahkan Kaisar Great Zhou pun menerobos ke ranah Sudo. Ayah berhasil menerobos. Luar biasa, dengan ayah mencapai ranah Sudo Immortal, dan keberuntungan kekaisaran mendukungnya, dominasi Great Zhou atas Changzhou akan semakin kokoh. Terlihat pancaran aura yang begitu kuat dari Kaisar Great Zhou meluap-luap, dengan ekspresi yang serius, tiba-tiba sang kaisar berlutut di hadapan Ye Junlin. Atas nama seluruh rakyat Great Zhou, aku mengucapkan terima kasih kepada Ye Junlin, atas berkah lagu ilahinya. Anaknya pun sampai terkejut, lalu ia bergumam di dalam hatinya. Bahkan Yang Mulia sendiri, seorang kaisar yang agung, dan seorang kultivator ranah Late Stage Tribulation, sampai merendahkan diri sejauh ini. Seberapa kuat sebenarnya, monster berambut putih dari Sekte Suantian ini? Ye Junlin berkata kepada sang kaisar, "Bangkitlah, mencapai terobosan itu adalah hasil usahamu sendiri. Ye Zun terlalu menyanjungku, hanya karena ledakan, keberuntungan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, selama penampilanmu, sehingga aku bisa memanfaatkan peluang itu. Kelihatannya kau benar-benar berterima kasih. Tentu saja, jika Ye Zun memiliki permintaan, selama masih dalam kemampuan kami, Great Zhou akan bekerja sama tanpa ragu." "Bagus, kalau begitu bawa aku ke makam leluhur." "Tentu saja, silahkan, aku akan memimpin jalannya." Sejujurnya, selain beberapa harta yang menarik perhatian pencuri makam, makam leluhur kami cukup biasa saja. Disinilah ujung dari makam ini. Sejauh ini tidak ada yang aneh. Tiba-tiba Xiao Hong melakukan sesuatu, lalu terlihat gerbang makam memancarkan aura yang begitu pekat dan jahat. Apa itu? Bagaimana mungkin benda seperti ini berada di makam leluhur? Dan aku sebagai kaisar, tidak tahu apa-apa. Wah, pintu ini cantik sekali, tapi aneh, aku tak bisa menyentuhnya. Seperti bayangan. Tidak, itu nyata, hanya saja belum sepenuhnya termanifestasi di dunia fisik. Untuk mengaktifkannya pasti ada harga yang harus dibayar. Lanjut Ye Junlin bertanya, "Kaisar Zhou, sudah berapa lama dinastimu berdiri?" Mengenai itu, Great Zhou telah berdiri lebih dari 1,2 juta tahun, salah satu dinasti kuno terakhir yang bertahan di Changzhou. Dan sebelum Great Zhou, apa ada kerajaan lain? Menurut catatan, ada puluhan, bahkan lebih banyak yang tak bisa ditelusuri lagi. Ye Junlin menatap tajam dan bergumam di dalam hatinya. Namun, untuk menelusuri asal-usul Sekte Fan Xing, kita harus menengok jauh lebih ke masa lalu. Mungkin dulu pernah ada catatan tentangnya, tapi setelah berbagai gejolak, semuanya terkubur dalam debu sejarah. Adapun tanah leluhur ini, kebetulan dibangun di tempat lain. Para penguasa Great Zhou sepanjang sejarah bahkan tidak menyadarinya, hanya mengira Feng Shui-nya bagus. Lanjut Ye Junlin bertanya kepada Xiao Hong. "Xiao Hong, karena kau yang memicu gerbang ini, apa kau tahu sesuatu?" "Sedikit yang ku tahu, hanyalah desas-desus, tak ada bukti nyata." "Bicara saja, konon dahulu, dunia Kunlun memiliki banyak gerbang transmisi, jalur menuju alam semesta yang lebih luas. Tapi sesuatu terjadi, para sage menyegel semua portal, mengurung kita selamanya di Kunlun. Gerbang bintang ini, mungkinkah salah satu dari jalur kuno itu? Saat kecil, aku pernah dengar, Kunlun bukan satu-satunya planet kultivasi yang besar. Ada banyak planet seperti ini, tersebar di alam semesta. Dulu, para kultivator bisa bebas keluar masuk. Asalkan bisa mencapai ranah Naschen Sol, mereka bisa terbang keluar dari dunia Kunlun, dan menjelajahi luasnya semesta. Namun entah sejak kapan, muncul kekuatan tak terlihat, yang mulai menahan para kultivator Kunlun, mencegah mereka terbang keluar angkasa. Mereka hanya bisa hidup di dunia ini sampai mati. Satu-satunya cara keluar adalah menjadi True Immortal, lalu naik ke dunia Immortal sesuai hukum alam. Hanya dengan melewati dunia Immortal seseorang bisa menjelajahi luar angkasa. Terlihat anak dan ayah begitu bersemangat. Dengan gerbang bintang ini, Great Zhou bisa melangkah ke bintang-bintang, meluaskan wilayah di luar Kunlun. Benar, dengan terobosan ayah dan kekuatan kekaisaran kita bisa menguasai segalanya. Lalu Ye Junlin berkata, yang membuat mereka langsung terkejut. "Bodoh, apa yang kalian mimpikan? Ye Zun, apa maksudmu? Kalian yakin Great Zhou bisa memperluas wilayah? Bagaimana kalau kalian malah diinvasi balik?
Kalau gerbang ini benar-benar menguntungkan, kenapa para sage menyegelnya? Dengan teriakan Ye Junlin berkata kepada kaisar dan anaknya, yang membuat mereka berkeringat dingin. Kalian bahkan tidak menyelidiki siapa yang menerobos makammu, tapi sudah bermimpi menaklukkan antar planet. Sungguh menyedihkan, Ye Zun, peringatanmu bijak. Kami terlalu sombong. Dengan tatapan tajam lanjut Ye Junlin bertanya, dan apa kalian tahu cara mengaktifkan gerbang ini? Seketika mereka pun terdiam, tidak menjawab perkataan Ye Junlin. Lupakan, jaga saja keberuntungan besar kalian. Kalian akan membutuhkannya. Kaisar Zhou dan putra mahkota menundukkan kepalanya dan berkata, dipahami, kami akan tetap waspada. Lalu Ye Junlin pun pergi meninggalkan makam Zhou, sambil mengobrol dengan para muridnya. Master, kalau semuanya seperti yang kau katakan, maka, Dark Beast, dari Mingyuan benar-benar pengkhianat Kunlun. Mereka dengan sukarela menjual jiwa mereka ke alien. Yang lebih menariknya lagi, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Kunlun? Kalau ini terjadi di sini, pasti ada gerbang bintang lain di tempat lain. Mungkin ini baru permulaan. Perjalanan antar dimensi, semesta paralel, ini bisa jadi menarik. Semoga suatu hari nanti, aku bisa mengikuti jejak Master, dan mencapai tempat yang diimpikan para kultivator. Dunia immortal hanyalah tempat bagi yang kuat untuk bertahan hidup. Itu jauh lebih kejam daripada di sini. Saat aku menerobos kerana tribulation dan bisa naik, aku tidak langsung naik ke dunia immortal. Aku akan tetap di wilayah tengah untuk menempa diriku, dan menyelesaikan urusan lama dengan sekte penyembah api. Alasan terbesarnya, aku dengar dunia immortal punya hierarki ketat. Di bawah sini, menjadi true immortal berarti disembah seperti dewa. Tapi di atas, kau bukan siapa-siapa, hanya pion yang memulai dari awal. Kecuali punya backingan kuat, kau akan hancur. Dan aku terlalu punya banyak musuh di bawah. Kalau aku terburu-buru naik ke dunia immortal, aku pasti akan langsung diburu. Menjadi immortal bukan sekedar berlatih keras. Senior Brother, kau bicara seolah-olah pernah ke dunia immortal. Singkat cerita, Ye Junlin dan para muridnya kembali ke kediamannya di atas Kunfeng. Lanjut Ye Junlin bergumam di dalam hatinya, sambil duduk santai. Pasukan Mingyuan telah memulai gelombang pertama. Segera wilayah lain mungkin akan jatuh juga. Tampaknya menyelamatkan dunia Kunlun jatuh ke tanganku pada akhirnya. Lalu Ye Junlin mengingat hadiah pemberian sistemnya, cemilan buat apra binatang. Oh benar, aku hampir lupa ini. Terlihat Xiaoxi sangat menginginkan cemilan tersebut. Master, bau apa ini? Enak sekali, boleh mau si coba? Itu makanan hewan. Xiaoxi tiba-tiba langsung berubah menjadi tikus lagi. Tapi mau si kan bis juga. Aku juga peliharaan Master. Ye Junlin pun memberi sekantong untuk Xiaoxi. Baiklah, ini, ambil satu kantong untuk cemilan. Yeay, terima kasih, Master. Tikus bodoh ini. Pikirannya cuma makan, bukan kultivasi. Sama saja seperti Ye Junlin sialan itu. Benar-benar sia-sia punya tubuh immortal Grand Luo. Lanjut Xiaoxi mulai memakan cemilan dari Ye Junlin. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tubuhnya memancarkan aura yang melonjak. Xiao Hong pun sampai terkejut melihat pancaran aura Xiaoxi. Mid Stage Nas Chen Soul Late Stage Peak Completion. Menerobos. Rana Body Integration. Terobosan lagi Early Stage Grid Ascension. Terobosan macam apa ini? Lanjut ke Xiaoxi dan Ye Junlin. Camilan Master enak sekali. Ranah mau si naik. Ye Junlin bergumam di dalam hatinya. Satu kantong top grade pet food, dan dia melonjak dari Nas Chen Soul ke Grid Ascension. Kalau terus makan, dia bisa langsung naik ke dunia immortal. Terlihat Xiaoli yang amat sangat terkejut, dengan peningkatan kultivasi Xiaoxi. White Senior Sister, bagaimana kau tiba-tiba setara denganku? Pasti gara-gara camilan sialan itu. Serius, harta karun macam apa yang disembunyikan Ye Junlin? Ye Junlin pun menawari lagi cemilannya kepada Xiaoxi. Mau si, mau lagi. Iya, mau si masih mau. Ini, ambil lagi. Terima kasih Master, makanannya enak sekali. Ah Kun, kau sudah bekerja keras. Ini hadiahnya, lezat sekali. Kunfeng Ye Junlin juga dapat cemilan itu, dan langsung memakannya. Tiba-tiba Ah Kun langsung memancarkan energi yang menyelimuti tubuhnya. Xiaoli yang begitu terkejut, sampai ingusnya ikut keluar. Bahkan Ah Kun juga, langsung naik ke ranah Peak Stage Grid Ascension.
Master benar-benar tak terduga. Terlihat Xiao Hong yang iri hati atas terobosan hewan peliharaan Ye Junlin. Aku harus mengutuk ini dengan keras. Bagaimana dengan kami para kultivator pekerja keras? Ini tidak adil. Pasti ada efek samping kan? Bukan berarti aku mau memakannya. Tidak akan. Lanjut Ye Junlin bergumam di dalam hatinya. Setelah 3 kantong lagi, peningkatannya tidak sehebat sebelumnya. Hanya naik 1 tahap kecil. Tampaknya konsumsi berulang akan menurunkan efeknya. Xiao Hong menatap tajam Xiao Xi di balik pohon, lalu dia memanggilnya. Mao Xi, kesini sebentar. Red Senior Brother memanggil Mao Xi. Jarang sekali. Red Senior Brother, ada perlu apa dengan Mao Xi? Lanjut Xiao Hong berkata, aku beritahu kau, cemilan yang diberikan master itu beracun. Xiao Xi begitu terkejut mendengar perkataan Xiao Hong, mustahil, master tidak akan pernah menyakiti Mao Xi. Lagi pula, setelah memakannya kultivasi Mao Xi melonjak tinggi. Segala sesuatu mempunyai 2 sisi, bahkan pil peningkat kultivasi pun bisa merusak meridianmu. Cemilan yang kau sebut itu, hanya mempercepat pertumbuhan, dengan mengorbankan pondasimu. Kalau kau terus memakannya, itu hanya akan perlahan membunuh dirimu sendiri. Tapi master yang memberikannya pada Mao Xi, dan Mao Xi sama sekali tidak merasakan ada yang aneh. Baiklah kalau kau tidak percaya, aku akan memeriksa tubuhmu. Xiao Hong mulai menyalurkan energinya ke tubuh Xiao Xi, tiba-tiba betapa terkejutnya, setelah Xiao Hong melihat kondisi Xiao Xi yang semakin meningkat. Mustahil, meridiannya sepenuhnya utuh. Tidak, bahkan ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Ada energi murni bawaan yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tidak mungkin berasal dari pil manapun. Lanjut Xiao Xi berkata, Red Senior Brother, kalau memang tidak ada yang salah, Mao Xi permisi dulu. Tiba-tiba tatapan Xiao Hong begitu menakutkan, membuat Xiao Xi berkeringat dingin. Serahkan cemilannya, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Percayalah padaku. Dengan ekspresi yang ketakutan, Xiao Xi menjawab perkataan Xiao Hong. Tapi, master yang memberikannya pada Mao Xi. Dengan cara paksa Xiao Hong pun merebut cemilan Xiao Xi. Serahkan. Xiao Xi pun menangis sambil memohon kepada Xiao Hong untuk segera dikembalikan. Lalu Xiao Hong menyuruh Xiao Xi untuk segera pergi ke sisi Ye Junlin. Berhenti menangis, kembali dan jaga mastermu. Dan jangan berani bercerita tentang ini padanya, mengerti? Dengan wajah yang begitu kasihan, Xiao Xi pun menuruti perkataan Xiao Hong. Baik. Xiao Xi pun langsung berlari meninggalkan Xiao Hong, yang sedang bergumam di dalam hatinya. Tikus bodoh, sekarang cemilan ini jadi milikku. Ini kesempatan sempurna, cara terbaik untuk menerobos ke ranah tribulasion. Tanpa berpikir panjang, Xiao Hong langsung memakan cemilan yang khusus untuk hewan secara rakus. Rasanya lumayan enak, tapi kenapa perutku terasa aneh? Xiao Hong mulai merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sial, ada energi gila yang mengamuk di dalam tubuhku. Terlihat ekspresi Xiao Hong yang seperti nahan berak. Tapi kenapa tikus itu baik-baik saja, sedangkan aku hampir mati? Ini tidak bagus, aku rasa aku akan. Tiba-tiba Xiao Hong kentut yang meledak-ledak, lalu ia melesat terbang ke langit, dan menghilang seketika. Ye Junlin dan Xiao Li yang melihat kejadian itu tampak kebingungan. Apa yang terjadi padanya? Kenapa Xiao Hong bisa terbang ke langit? Dan kenapa anginnya berbau tidak sedap? Terlihat Xiao Xi yang begitu murung, membuat Ye Junlin bertanya padanya. Mao Xi, kau tidak apa-apa? Mao Xi baik-baik saja. Namun Ye Junlin memperhatikan Mao Xi nampak curiga, kemudian Mao Xi pun bercerita kepadanya tentang kelakuan Xiao Hong sebelumnya. Terlihat Ye Junlin begitu marah, setelah mendengarkan keluhan dari Xiao Xi. Jadi itulah yang terjadi. Ye Junlin berteriak keras menyebut nama lengkap Xiao Hong. Hong Qian Ye. Tidak lama kemudian, Xiao Hong pun terjatuh sangat keras di hadapan Ye Junlin. Dengan tubuh yang kesakitan, Xiao Hong berlutut sambil menekan perutnya. Master. Lalu Ye Junlin menatapnya dengan ekspresi dingin, dan mulai menginterogasi Xiao Hong. Bicaralah padaku, apa yang sebenarnya yang kau lakukan? Terlihat Xiao Hong bercucuran keringat. Untuk beberapa saat Xiao Hong terdiam tidak berbicara, di hadapan Ye Junlin. Dengan sangat marah, Ye Junlin berteriak keras kepada Xiao Hong. Apa kau tuli? Mastermu sedang bicara padamu. Xiao Hong yang menahan rasa sakit, memohon maaf kepada Ye Junlin. Murid ini sadar atas kesalahannya, tolong maafkan aku master.
Ye Junlin bertanya kepada Xiao Hong dengan kesal. Katakan, kenapa kau merebut cemilan Mausi? Xiao Xi mencoba meredakan amarah Ye Junlin, dengan mengatakan bahwa, dia yang memberikan cemilan itu kepada Xiao Hong, yang hanya ingin mencicipinya. Lanjut Ye Junlin berkata, aku tahu, kau rela melakukan apapun demi menjadi lebih kuat, tapi tetap, dia adalah junior sistermu. Xiao Hong yang tidak kuat menahan perutnya yang mules, sambil teriak ia memohon ampun. Murid ini mengakui kesalahannya, Master aku, tiba-tiba Xiao Hong tidak disengaja kentut lagi di hadapan Ye Junlin, sampai ia terbang kembali ke atas langit. Dampak dari gas beracun Xiao Hong, sampai-sampai asap mengepul sangat tebal. Ye Junlin mengibaskan tangannya, karena mencium bau yang tidak sedap, dan berkata, selesaikan ocehanmu, lalu kembali dan terima hukumannya. Dalam keadaan terbang, Xiao Hong bergumam di dalam hatinya. Sial, aku mencoba jalan pintas, dan sekarang aku harus membayar harganya. Lain kali aku harus lebih berhati-hati. Untungnya, tidak ada musuh lama yang melihat, jika tidak, aku bisa mati karena malu. Lalu diperlihatkan perkampungan desa Jiba, dan Xiao Hong terus terbang sampai melewati desa tersebut. Warga setempat sangat terkejut, melihat adanya Xiao Hong yang melintas. Wah lihat, Fairy yang sangat cantik, tapi kenapa dia membuat suara aneh? Kedengarannya, kakak perempuan seperti sedang kentut. Diam, mana mungkin Red Fairy kentut, dia sedang memberkahi desa Jiba kita, dengan energi ilahi miliknya. Cepat semuanya kita hirup dalam-dalam. Energi milik Fairy, pantas saja baunya enak sekali. Orang-orang di sana menganggap Xiao Hong menyebarkan keberkahan bagi mereka, kesalahpahaman yang sungguh koplak. Cepat-cepat jangan sampai ketinggalan. Sampai berbondong-bondong mengejar Xiao Hong. Singkat cerita, Xiao Hong pun telah selesai dengan penderitaannya, lalu ia menghadap Ye Junlin di atas kunfeng. Master, murid ini telah membersihkan seluruh energi di dalam tubuh, mohon berikan hukuman. Baiklah, karena kau begitu bangga, maka hukumanmu adalah selama 3 bulan ke depan, kau akan melayani Bai Xiaoxi. Apapun yang dia perintahkan, kau harus mematuhinya tanpa pertanyaan. Xiao Hong bergumam di dalam hatinya. Aku harus melayani seekor tikus selama 3 bulan. Ini neraka. Dia pahami Master, terima kasih atas kemurahan hatinya. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Terlihat kapal besar yang melayang di udara, kapal harta karun gerbang naga. Terdengar perkataan yang mengatakan, lembah Raja Obat akan segera dibuka. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Benar, katanya lembah Raja Obat adalah tanah keajaiban. Pendiri tempat itu adalah Medicine Sovereign. Adalah tabib legendaris dari zaman kuno, dihormati oleh semua orang. Ia menanam banyak tanaman langka, dan membangun formasi pengumpul roh raksasa, yang menarik setengah energi wuzu untuk menyuburkannya. Bahkan satu tanaman acak saja, dapat memicu pertumpahan cairan merah di luar. Lembah itu hanya terbuka setiap 100.000 tahun sekali, dan slotnya sangat terbatas. Kita beruntung bisa dapat kesempatan. Tapi kompetisinya pasti brutal. Aku dengar, kelas Stan Heaven dipenuhi oleh kultivator Nas Chancel. Sedangkan kita yang berada di ranah Foundation, hanya bisa gemetaran di luar sini. Area kelas Tao itu belum apa-apa, aku dengar, area kelas Tao juga dipenuhi oleh kultivator body integration. Tapi, siapa yang tidak punya nyali, tidak ada kemuliaan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar perkataan, yang membuat mereka langsung menoleh, ke arah sumber suara tersebut. Rekan-rekan Daois, serahkan barang-barang berhargamu, jangan paksa aku berbuat kasar. Dengan tatapan tajam, mereka menjawab perkataan tersebut. Tepatnya, siapa yang cukup gila untuk melakukan aksi seperti ini? Ayo kita lihat saja. Lalu kemudian, seseorang berkata kepada orang yang melontarkan kata-kata tersebut. Bolehkah aku bertanya, siapa dirimu senior? Diperlihatkan kelompok yang meminta barang berharga itu. Dan mereka mengaku dirinya adalah Ye Junlin dari Sekte Suantian. Terlihat semua orang nampak terkejut. Benarkah itu dia, Dewa Kematian Ye Junlin? Apa kau yakin? Orang seperti itu tidak akan melakukan hal seperti ini, mungkin itu orang yang terlihat mirip saja. Apa kau buta? Lihat orang-orang di sekelilingnya, sama persis dengan rumor yang beredar. Tapi bukankah tunggangannya adalah Kun Feng yang legendaris?
Apa kau benar-benar percaya pada omong kosong itu? Kun Feng sudah punah di dunia Kunlun sejak lama, tidak mungkin dia menungganginya. Yaitu semua cuma bualan orang-orang. Sekuat apapun Ye Junlin, tidak akan mungkin mempunyai Divine Beast sekuat itu. Lalu orang yang mengaku Ye Junlin berkata, cukup omong kosongnya, sekarang serahkan barang berharga kalian. Jika kalian ingin hidup, lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Sepertinya ikan sudah memakan umpannya lagi. Saatnya bergerak. Li Wuji pergi kumpulkan donasinya. Siap Master, kalian semua dengarkan. Serahkan semua barang berhargamu, atau akan aku perlihatkan tajamnya pedangku. Terlihat semua orang nampak ketakutan. Baiklah kami serahkan, tolong ampuni kami. Lanjut Li Wuji KW berteriak ke orang yang di lantai atas. Kalian yang di atas sana, turun dan serahkan cincin kalian, atau aku yang naik dan memotongnya sendiri. Terlihat ruangan di lantai atas hening, tidak ada suara sedikit pun. Sambil marah-marah Li Wuji pun menuju lantai atas. Kurang ajar, tamu yang di atas pura-pura tidak dengar. Ingin aku naik dan menyeretnya ke bawah. Si pelayan mencoba menghentikan tindakan Li Wuji KW. Senior Li, tenanglah. Di atas ada dua tamu yang terhormat dari Gengzu, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan nada yang keras Li Wuji KW berkata, lalu kenapa? Sekalipun mereka tokoh besar, mereka harus tetap menunjukkan rasa hormat kepada masterku. Kalau mereka tahu diri, mereka akan keluar dengan tenang. Jika tidak, master akan turun tangan dan mereka akan rata. Lalu terdengar perkataan, yang tidak ditunjukkan orangnya. Daois yang terhormat, kami adalah murid dari Sekte Wendao dari Gengzu. Maukah kau membiarkan ini berlalu? Kami akan mengunjungi sektemu, dan ucapkan terima kasih secara layak di lain waktu. Lanjut Li Wuji KW berkata di dalam hatinya. Itu salah satu sekte teratas di wilayah timur, tepat di bawah Sekte Yuhua. Mereka bahkan pernah menghasilkan immortal, tapi sekali lagi, bahkan Yuhua pun tidak mampu untuk menyentuh Ye Junlin. Oh Sekte Wendao ya, janji di masa depan tidak ada artinya, sekarang turun dan bayarlah. Terlihat dua orang yang berdiri di lantai atas, dan menunjukkan sosoknya. Yang kakek-kakek diperkenalkan Fan Dezhen, dan yang perempuan An Mao Yi. Lanjut Li Wuji KW berteriak, apa yang kau tatap bocah, mau cari gara-gara dengan Paman Wuji? Siapa yang kau sebut bocah bajigur tulo? Terlihat An Mao Yi hendak melancarkan pukulannya, namun dihadang oleh Fan Dezhen. Nona tolong jangan gegabah, serahkan ini kepadaku. Lanjut Fan Dezhen berkata di dalam hatinya, itu memang dia Ye Junlin dan para muridnya. Persis seperti yang dirumorkan, aku tidak merasakan ranahnya dan itulah yang menakutkan. Lalu Fan Dezhen pun memberikan sesuatu, kepada Li Wuji KW. Ini 5 juta High Grade Spirit Crystal, dan beberapa artefak yang bisa dipakai. Mohon terima tanda itikat baik dari Sekte Wendao, dan sampaikan salam kami pada Ye Junlin. Sambil tersenyum senang, Li Wuji KW menerima barang tersebut sambil berkata, begitu dong, akan kusampaikan pada master dengan jujur. Terlihat An Mao Yi yang sangat geram, lalu bertanya kepada Fan Dezhen. Paman Fan, bagaimana Anda bisa melakukan hal ini? Lalu diperlihatkan Li Wuji KW, yang berjalan pergi dengan wajah pucat, bergumam di dalam hatinya. Tegang sekali, bahkan kultivator Great Ascension pun harus menyerah. Aktingku ternyata masih hebat. Lanjut Ye Junlin KW berkata, baiklah semuanya, aku dengan senang hati menerima kemurahan hati kalian, sampai jumpa di lain waktu. Lalu An Mao Yi yang masih kesal, dia terus saja ngedumel. Paman Fan, aku benar-benar kecewa padamu. Nona, aku melakukan ini demi keselamatanmu. Kalau kita menyinggung Ye Junlin, maniak itu pasti akan menghabisi kita semua. Dia bahkan tidak mengampuni para ketua Sekte Yuhua, apa kau pikir kita bisa lolos? Bagaimana mungkin, orang seperti dia bebas berkeliaran sesuka hati? Karena dia sangat kuat, bahkan menghabisi mentor Holy Sun dari Sekte Yuhua. Holy Sun terbang menyeberangi setengah benua, demi membalas dendam, lalu dihancurkan sepenuhnya. Dasar bajigur, monster seperti dia seharusnya tidak pernah ada. Aku akan menjadi lebih kuat untuk menghapusnya dari muka bumi ini. Dengan bakatmu, kau akan mencapai ranah Tribulation dalam waktu dekat, mungkin bahkan jadi immortal. Kau punya konstitusi stellar immortal, yang sebanding dengan solar immortal, milik Holy Sun dari Sekte Yuhua. Jangan khawatir paman, aku akan berlatih keras, aku janji.
Lanjut An Maoyi berkata di dalam hatinya. Ye Junlin, tunggulah, aku pasti akan melampauimu suatu hari nanti. Singkat cerita, pindah ke lokasi rombongan Ye Junlin KW. Diawali kakek botak yang berkata, nama Ye Junlin memang berguna, setiap kali kita menyebutnya, usaha kita selalu sukses. Lanjut Xiaoli KW bercerita, tadi aku hampir mengompol, tapi tetua Wendao langsung menyerah, setelah aku menyebut nama Junlin. Bahkan kultivator top pun tunduk pada kita. Bukan karena kau, mereka takut pada Blade Demon Li Wuji. Kau hanya seorang pelayan yang berisik. Siapa yang kau sebut pelayan? Bukankah kau dulu seorang pelacur, yang berasal dari paviliun Pengchun? Kau pikir berpakaian mewah menjadi seorang immortal sungguhan? Kau bajigur tua, akan kucabut lidahmu. Perselisihan antara Xiaoli KW dan Xiao Hong KW, dihentikan oleh teriakan Ye Junlin KW. Cukup, apa kalian mau metong? Diamlah. Jangan lupa, aku bisa mengganti kalian semua kapanpun aku mau. Terlihat Xiao Hong KW dan Xiaoli KW, langsung bercucuran keringat dingin. Lanjut Ye Junlin KW berkata, sekarang tempat ini dipenuhi orang, kalau kita mau dapat hasil besar, inilah waktunya. Tapi pekerjaan terakhir ini kita all in. Tidak lama kemudian, tiba-tiba hembusan angin yang sangat kencang menerpa mereka semua. Terlihat Ye Junlin KW nampak terkejut, setelah ia menoleh ke arah langit. Apa itu? Ternyata itu adalah Kun Feng Ye Junlin asli, yang melintas di dekatnya. Para bawahan Ye Junlin KW pun nampak ketakutan. Makhluk apa itu? Bahkan aku tidak bisa bernafas, makhluk itu terlalu mengerikan. Lanjut Ye Junlin KW berkata, untung kita tidak melewati jalannya, kalau tidak, kita pasti sudah menjadi makanannya. Pindah ke situasi Ye Junlin asli yang sedang bersantai. Terlihat Xiao Xi nampak senang, yang dimanjakan oleh Xiao Hong. Enak sekali, terima kasih Red Senior Brother. Ye Junlin berkata, Xiao Hong, masa hukumanmu hampir berakhir. Biar Master berikan hadiah perpisahan. Xiao Xi, bawakan es krim coklat, yang ku buat khusus untuknya. Dengan sigap Xiao Xi pun langsung mengambil es tong-tong, dan memberikannya ke Xiao Hong. Lanjut Ye Junlin berkata, hidangan terbaik di dunia, 3 bulan ini kau telah bekerja keras, nikmatilah jangan buat aku kecewa. Aku berterima kasih Master. Dengan menatap tajam es krim, Xiao Hong bergumam di dalam hatinya. Ini penghinaan terakhir bukan? Bagaimana aku bisa makan ini di depan semua orang? Ada apa Xiao Hong? Kau tidak suka hadiahku? Meski Xiao Hong tampak ragu, ia pun langsung menjilat es krim tersebut. Tiba-tiba Xiao Hong begitu terkejut, dan matanya langsung berbintang, terlihat ekspresi wajahnya menjadi ceria. Tunggu, dingin, lembut, lumer di mulut, ini sebenarnya enak. Mungkin dia tidak berniat mengejekku setelah semua ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Xiaoli datang sambil melaporkan. Master, kita sudah resmi sampai di Wuzhu. Aku dengar Yao Wang Fali akan dibuka dalam beberapa hari. Tiba-tiba Xiaoli nampak terkejut, melihat Xiao Hong yang memakan es krim. Red Senior Brother benar-benar memakan itu. Apakah ini hukuman terakhir dari Master? Dia bahkan berpura-pura menikmatinya, kasihan sekali. Xiaoli pikir yang dimakan Xiao Hong adalah podol. Lanjut ke Ye Junlin yang bertanya kepada Xiaoli. Yao Wang Fali, apa itu? Itu adalah tempat harta karun, yang penuh dengan tanaman herbal langka, dan divine elixir. Ada juga formasi pengumpul roh raksasa di dalamnya. Ini adalah tempat impian para kultivator. Panel sistem pun muncul dan memberitahukan. Area baru terdeteksi. Wuzhu lokasi quest diperbaharui. Masuk ke Yao Wang Fali untuk menerima hadiah besar. Kedengarannya bagus, kita sudah berkelana berbulan-bulan, kita lihat apa yang ditawarkan tempat ini.